Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, puji Tuhan bahwa hari ini untuk pertama kali saya diizinkan oleh Tuhan melalui Pak Esra berdiri di depan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini untuk menyampaikan khotbah. Bagi saya ini sebuah kehormatan dan ini sebuah anugerah bagi saya. Oleh karena itu segala pujian hanya bagi Allah. Jemaat Tuhan, saya juga percaya bahwa sebagian besar sudah kenal saya, tapi mungkin ada sebagian yang belum kenal saya. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa kali saya berbakti datang ada yang tidak tahu saya siapa. Oleh karena itu saya perkenalkan, nama saya Adin Dii. Yang pasti saya seorang pendeta. Saya tinggal di jurusan BTN dan untuk saat ini saya dengan Pak Esra berdekatan. Ya, saya sebelum perumahan dan Pak Esra sesudah perumahan, di belakang perumahan. Jadi berdekatan. Jadi kalau jemaat Tuhan mau pergi ke Pak Esra mesti lewat saya dulu. Saya melayani di sebuah yayasan, saya punya yayasan di Oibufu dan sebuah tim untuk menyatakan pengajaran reform yang saya sebut dengan IRM, Indonesian Reformed Ministry, yang saya bentuk dari tahun 2010. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, saya banyak belajar dari Pak Budi dan khususnya Pak Esra. Jadi kalau hari ini saya ada di sini, saya mohon supaya jemaat Tuhan tidak melihat kepada saya. Karena jujur kalau saya dibanding dengan Pak Esra sudah 100 meter, saya baru 1 meter. Tetapi bagi saya itu tidak bisa menjadi alasan untuk saya tidak menyampaikan firman. Kiranya Tuhan boleh pakai saya untuk menyampaikan kebenaran pada pagi ini. Baik. Jemaat Tuhan, saya ajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca keempat Injil, catatan mengenai pelayanan Yesus didukung oleh perempuan hanya kita temukan di Injil Lukas ini. Catatan bahwa pelayanan Yesus memberitakan Injil didukung oleh para perempuan hanya kita temukan dalam Injil Lukas ini. Khususnya Lukas pasal 8. Dan tidak ada satu kisah kitab lain ya yang mencatat kisah yang sama seperti ini. Injil Matius misalnya memang ia mencatat tentang pelayanan Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Misalnya Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Tetapi cara pemaparan Matius berbeda dengan Lukas. Dalam Injil Lukas peranan wanita begitu ditonjolkan. Dalam Injil Lukas peranan dukungan seorang wanita begitu ditonjolkan oleh Lukas. Sehingga berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Kita bisa lihat dalam Injil Lukas dikisahkan tentang Maria Magdalena, Maria dan Marta, termasuk Yohana ini. Tetapi tidak spesifik dalam Injil-Injil yang lain. Lukas mencatat ada 11 kisah yang melibatkan wanita yang tidak ditemukan dalam Injil-Injil yang lain.
Misalnya kisah tentang Elizabeth, Lukas pasal 1, kisah tentang Maria, kisah tentang anak, janda di kota Nain, dan perempuan berdosa yang mengurapi Yesus. Itu tidak kita temukan dalam Injil yang lain. Ini beberapa bukti bahwa memang Lukas begitu menyorot tentang perempuan yang ada di sekitar kehidupan pelayanan Yesus. Nah, dalam teks yang kita baca tadi, dikatakan bahwa dalam ayat yang kedua, ada juga beberapa perempuan yang telah sembuh-sembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yang turut serta bersama Yesus berkeliling memberitakan Injil. Ini sesuatu yang unik, saudara. Karena sepanjang yang saya ketahui, para rabi Yahudi tidak menerima perempuan menjadi murid, dan juga mereka tidak mengizinkan perempuan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yesus berbeda. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 yang kita baca ini, ada perempuan-perempuan yang adalah murid Yesus dan kemudian mereka ikut serta Yesus dalam perjalanan pekabaran Injil. Perempuan-perempuan yang turut serta bersama Yesus diantaranya adalah Yohana, Maria Magdalena, Susana, dan beberapa perempuan lain. Jadi Yesus pergi kemana mereka ikut. Ini sangat berbeda. Ya. Tapi bukan hanya sekedar sangat berbeda, tapi ini sesuatu yang radikal. Kenapa saya katakan radikal? Karena ini sesuatu yang melawan budaya pada waktu itu. Ini sesuatu yang melawan cara pandang dan budaya yang berlaku pada waktu itu. Perempuan, apalagi yang bukan istrinya, itu jangan dibawa jalan-jalan kemana-mana. Ini berlaku umum pada waktu itu. Sehingga dengan Yesus melakukan ini, berarti Yesus bukan sekedar membuat yang berbeda, tapi sangat radikal. Dia pelayanan di mana? Di bawah. Mereka ikut serta Yesus dan mereka mendukung pelayanan Yesus. Nah, mereka perempuan-perempuan yang ikut serta dengan Yesus ini, beberapa di antaranya adalah orang-orang yang cukup berada. Orang-orang yang punya uang. Orang-orang yang punya harta. Dan mereka ini mendukung Yesus dalam pelayanannya. Oleh karena itu hari ini khotbah saya adalah perempuan-perempuan di sekitar kehidupan pelayanan Yesus. Tapi kalau saya sebut perempuan-perempuan berarti jamak, artinya banyak. Tadi ada Yohana, ada Maria Magdalena, ada Susana. Maka saya hanya akan ambil satu saja. Kalau ada kesempatan berikut atau mungkin Pak Esra lanjutkan yang lain-lain. Saya hari ini hanya akan khotbah yang pertama, yaitu Yohana. Saya hanya akan bahas tentang Yohana. Berbicara tentang Yohana, yang adalah termasuk salah satu perempuan yang menyertai Yesus dalam pelayanan, siapa Yohana ini? Berdasarkan teks yang kita baca tadi, dikatakan bahwa ayat yang ketiga, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Jadi siapa Yohana? Yohana adalah istri Kusa, bendahara Herodes. Herodes yang mana? Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Antipas, putra Raja Herodes Agung, yang memerintah wilayah Perea. Nah, dikatakan bahwa ia adalah istri seorang bendahara dari Herodes. Ya, lain menerjemahkannya bendahara. Tetapi beberapa Alkitab bahasa Inggris, King James Version, New American Standard Bible menerjemahkannya pengurus. NIV juga menerjemahkan pengurus dari rumah tangga Herodes.
Jadi kalau bendahara hanya sekedar berbicara mungkin berurusan dengan uang, tapi ini bicara dia seorang pengurus. Artinya orang yang punya kedudukan yang sangat penting di dalam rumah tangganya Herodes. Saya kutip beberapa pandangan. Dikatakan di sini bahwa kata pengurus berarti seorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dari satu keluarga. Yaitu untuk menyediakan kebutuhannya. Jabatan ini biasanya dipegang oleh seorang budak yang dianggap paling setia dan sering diberikan upah sebagai kesetiaan. Jadi ini orang yang dipercaya. Menurut Leon Morris dia katakan bahwa ia adalah pengurus dari rumah tangga Herodes, menunjukkan bahwa ia adalah orang yang kaya, sekalipun sifat yang persis dari jabatan ini tidak begitu jelas. Jadi tidak dijelaskan pengurus dalam pengertian, dijabarkan lebih detail lagi seperti apa yang dia lakukan. Tapi dikatakan bahwa ia adalah seorang pengurus, ini menunjukkan ia orang kaya karena digaji, dikasih upah oleh Herodes. Jadi rupanya Yohana ini adalah istri dari seorang pejabat di lingkup Herodes. Orang kepercayaannya, istri orang kepercayaannya Herodes. Dan tentu ini berarti ia orang yang berduit, orang yang punya harta, orang yang kaya. Nah, dalam Lukas pasal 8 tadi muncul nama Yohana istri Kusa ini. Ini menunjukkan bahwa ternyata penginjilan pada masa itu, Injil itu tidak hanya disampaikan kepada kalangan-kalangan bawah saja, tapi Injil juga disampaikan sampai ke kalangan-kalangan atas, sampai kepada kalangan istana, sampai kepada kalangan pejabat. Jadi bukan hanya orang-orang kelas bawah, bukan hanya orang-orang miskin, tapi ternyata pejabat juga, kepada mereka Injil diberitakan. Jadi kalau kita lihat misalnya Matius 11 ayat 5, dikatakan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kemudian selanjutnya Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kemudian Lukas 7 ayat 22. Saya ambil bagian terakhir saja. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Adanya ayat-ayat ini tidak boleh kita tafsirkan bahwa berarti Injil hanya harus diberitakan kepada orang miskin. Karena salah satu buktinya adalah Yohana. Kita juga bisa bandingkan dengan Kisah pasal 13 ayat yang pertama. Dalam Kisah pasal 13 ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Jadi dalam Kisah 13 ayat 1, yang termasuk jemaat di sana di Antioquia ada Menahem. Dan Menahem ini rupanya dia pernah hidup dibesarkan bersama dengan raja wilayah Herodes. Berarti dia orang lingkup istana. Jadi jelas bahwa pada abad pertama itu Injil bisa mencapai kalangan atas, tidak hanya kalangan bawah. Tidak hanya orang-orang miskin, tapi sampai kepada tingkat pejabat pun Injil diberitakan. Nah, kalau demikian maka sungguh heran kalau zaman sekarang ada banyak orang takut beritakan Injil kalau ada pejabat. Saya beberapa minggu lalu hadir pas Pak Esra khotbah, Pak Esra sampaikan beliau khotbah di kantor gubernur. Saya pikir Pak Esra sudah lebih duluan saya. Ternyata waktu itu beliau diminta, beliau tidak jadi, saya yang gantikan, saya lebih duluan. Waktu saya hadir khotbah di kantor gubernur pertama kali, di aula kantor gubernur,
Maju Islam yang terhormat, mulai pejabat di muka disebut yang terhormat. Saya punya prinsip, ketika firman disampaikan, lu yang duduk di situ, so ada peduli mau presiden gua apa, duduk dengar firman. Tidak ada yang terhormat, yang terhormat. Kemudian mereka seperti sambutan. Saya bilang ini khotbah. Saya bukan menyampaikan isi hati saya atau apa, ini khotbah. Mari kita berdoa. Jadi terserah 2 kali, kemudian yang kedua mungkin lebih keras, mereka tidak panggil-panggil lagi, tidak apa-apa. Saya selalu punya prinsip bahwa 1 kali kasih makan jagung ketemak, orang timur bilang. Jangan kasih makan bubur. Dong semua panggil lah, yang penting jagung ketemak supigi. Ini mulai yang terhormat, Bapak Sekda, Bapak ini, Bapak itu, Bapak ini. Ini firman Tuhan, bukan lu pergi sambutan. Akhirnya firman yang disampaikan juga bukan lagi firman, karena mulai jaga-jaga perasaan orang yang duduk di depan. Kau sudah mulai dengan yang terhormat. Sebentar singgung yang terhormat, perasaan lagi menjadi persoalan. Malah yang terjadi kadang-kadang akhirnya firman tidak disampaikan, hanya omong hal yang biasa berbau moral etika, kemudian amin, dan sebentar sambutan lebih banyak, dia khotbah 15 menit, sambutan gubernur, wali kota itu 1 jam. Ini menjadi persoalan tersendiri. Jadi nanti wali kota, gubernur, pejabat yang khotbah balik, ini pendeta. Jadi kita sudah tahu bahwa ternyata Yohana ini seorang kalangan istana Herodes, orang yang kaya, karena dia istri dari bendahara. Sekarang hal kedua yang kita mau belajar dari Yohana adalah kehidupan Yohana bersama Yesus. Kehidupan Yohana bersama Yesus. Ada beberapa poin sehubungan dengan kehidupan Yohana bersama dengan Yesus. Yang pertama, Yohana ini adalah orang yang tekun mengikut Yesus berkeliling Galilea memberitakan Injil. Kita lihat dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi, ya, dari Injil Lukas tadi dikatakan bahwa tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan termasuk Yohana. Jadi kehidupan Yohana bersama Yesus ini yang pertama, ternyata Yohana ini tekun mengikut Yesus berkeliling. Karena kata berkeliling berarti bukan satu tempat saja. Jadi Yesus pergi kemanapun, dia tekun ikut Yesus memberitakan Injil. Nah saudara, sebagai istri bendahara, Yohana ini bukan buruh tani biasa, bukan orang kelas biasa. Ia merupakan wanita kelas menengah atau bahkan kalangan atas. Dan sebagai orang kalangan atas, dia bisa pergi kemana saja tanpa rasa takut. Jalan sendiri tanpa rasa takut. Karena itu memang tidak heran kalau kemudian Yohana berkeliling kemana-mana. Karena ini pejabat punya istri. Siapa berani sonto pejabat punya istri? Tetapi yang menjadi persoalan bukan persoalan Yohana berkeliling kemana-mana. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang menjadi teman Yohana dalam berjalan berkeliling itu. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Itu persoalannya. Sebagai istri pejabat dia mau kemana saja, itu bukan masalah. Tetapi yang menjadi persoalan teman dia dalam berjalan berkeliling kemana-mana, itu persoalan. Tadi saya sudah katakan bahwa dalam tradisi atau budaya Yahudi pada zaman itu, seorang perempuan tidak boleh berhubungan dengan pria yang bukan kerabat. Apalagi berkeliling Galilea bersama-sama, seperti Yohana dan Yesus. Dengan kata lain, tindakan Yohana ini merupakan satu tindakan yang sangat berani. Istri pejabat, bukan kerabat Yesus, dia jalan ikut Yesus pergi kemana-mana beritakan Injil. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ini tentu tindakan yang berani. Bukan tindakan yang biasa-biasa.
Sebab tindakan seperti ini tentu memiliki konsekuensi, resiko yang tinggi. Dari sisi budaya, tentu budaya Yahudi tidak memperbolehkan itu. Belum lagi kita lihat dari sisi yang lain. Herodes tentu akan sangat marah dengan hal seperti itu. Tapi toh, Yohana berkeliling bersama Yesus memberitakan Injil. Hal yang kedua, Yohana memberikan dukungan finansial bagi pelayanan Yesus. Itu kita lihat di ayat yang ketiga. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Yohana bukan hanya sekedar ikut berkeliling dan kehabis Yesus punya duit. Sebaliknya Yohana ikut berkeliling memberitakan Injil, sambil juga memberikan dukungan finansial bagi pelayanan Yesus. Nah, dukungan Yohana ini juga sangat mengherankan. Bukan hanya keikutsertaannya saja yang mengherankan, tapi dukungan Yohana ini juga sangat mengherankan bila kita melihat kepada jabatan atau pekerjaan dari suaminya Yohana, yaitu seorang bendahara atau pengurus rumah tangganya Herodes. Apalagi saudara, Herodes Antipas adalah orang yang memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis, kerabatnya Yesus. Tentu Herodes tidak akan senang jika istri bendaharanya berkeliling mengikuti Yesus, seorang yang sangat radikal dan sekaligus adalah kerabat dari Yohanes Pembaptis tadi. Bahkan kalau kita baca Lukas 13 ayat 31 sampai 32, Yesus menyebut Herodes sebagai serigala. Saya bacakan ayatnya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Dia bilang suruh kasih tahu itu serigala. Nah, tentu ini akan membuat Herodes murka. Hanya ikut berkeliling saja sudah buat Herodes pasti marah. Apalagi berkeliling dan mendukung pelayanan Yesus secara finansial. Tetapi kalau kita lihat baik Yohana maupun Menahem dari kisah yang kita baca tadi, jemaat di Antiokhia, dengan mereka mau melakukan ini berarti mereka mau mengorbankan kedudukan dan istana mereka demi Kristus. Dengan mau berkeliling, dengan mau memberikan dukungan finansial bagi pekabaran Injil, bagi pelayanan Yesus, ini berarti mereka siap mengorbankan kedudukan mereka, siap mengorbankan istana, siap mengorbankan bahkan keselamatan mereka sendiri pun demi Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita karena takut dipecat saja, kebenaran kita tidak berani beritakan. Karena kita takut dikeluarkan, takut diberhentikan, takut dipecat, kita tidak berani menyatakan bahwa ini benar, yang ini salah. Saya pikir sejarah sampai lahirnya gereja ini tidak boleh kita lupakan. Bahwa karena berani menyatakan kebenaran. Jadi bukan mungkin, tapi harusnya semua kita belajar dari itu. Sehingga dimanapun kita berkarya, kita bekerja, kita melayani, kebenaran harus diberitakan. Tidak boleh tunduk kepada pejabat, kepada pimpinan, kepada manusia. Kalau kita sudah bicara tingkatnya kebenaran. Tidak mau peduli dia siapa. Belajar dari Yohana dan Menahem. Istana
mereka tidak pedulikan. Kedudukan tidak dipedulikan. Mereka korbankan itu demi Kristus. Kita bisa bandingkan juga ada Ibrani pasal 11 ayat 24 dan 26 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putra Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dikatakan di sini karena iman. Bukan karena apa-apa. Karena iman, dia menolak status itu. Dia memilih meninggalkan istana. Dia memilih hidup susah karena dan demi Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Menahem, Yohana, Musa. Nah, ini kontras sekali dengan kebanyakan orang Kristen zaman sekarang. Yang justru bukan mengorbankan segala sesuatu untuk Kristus, melainkan mengorbankan Kristus. Mengorbankan gereja. Demi bisnis, demi uang, demi jabatan, dan lain-lain. Hanya karena demi jabatan, Kristus dikorbankan. Hanya karena demi uang, Kristus dikorbankan. Gereja dikorbankan. Hanya karena takut dipecat, kebenaran ditinggalkan. Berbicara tentang demi uang, saya perlu sampaikan, saya tidak tahu sudah sampai ke telinga Bapak Ibu Saudara apa belum. Beberapa minggu lalu, 40 kakak, 2 rayon dari jemaat di OYEKAM, Tetes, menyatakan diri masuk Islam. Saya berpikir ini berita omong kosong. Maka saya komunikasi langsung ke sana. Saya minta teman yang ada di Niki-Niki untuk pastikan informasi ini benar apa salah. Ternyata setelah dia cek, katanya menurut berita yang saya sampai ke saya, sudah sampai ini masalah ini ke Raja Nope. Saya minta kontak ketemu Raja Nope, pastikan benar apa tidak. Setelah bertemu Raja Nope, dipastikan Raja Nope sudah panggil kepala desa, kepala SD Mauleu, desa Pemekaran dari OYEKAM, yang membawa 40 kakak masuk Islam. Setelah dipanggil dia marah-marah. Kenapa lu bawa 40 orang masuk Islam? Raja Nope marah-marah sepuas-puasnya, baru beliau jawab. Kita di Grimit ini bukan saya pun kata-kata. Jadi jangan bawa keluar, bilang Pak Adi yang ngomong. Ini kata-kata yang datang begitu. Kita kumpul uang setengah mati untuk bayar pendeta. Tapi kalau di masjid, ustadz bayar jemaat. Kalau kita hidup berada tidak masalah. Orang OYEKAM air susah. Makan susah. Suruh kotong kumpul uang. Jadi alasan pertama alasan itu. Masalah gaji pendeta. Alasan yang kedua. Yaitu karena jemaat di sana rumahnya susah. Maka ada bantuan rumah sehat dari pemerintah. Tapi pendeta yang di sana tidak pernah peduli dengan urusan lain. Dia pikir hanya khotbah minggu habis. Urusan lain itu urusan masing-masing. Nah, jadi orang di masjid ini mengetahui informasi ini, mereka jemput bola. Datang ke OYEKAM. Ini rumah bantuan dari Haji Yusuf Kala. Padahal itu dari pemerintah, tapi sampai ke jemaat dibilang dari Haji Yusuf Kala. Maka bantuan rumah sehat dong pikir, gereja tidak pernah kasih kami rumah, malah pendeta tuntut kami bangun kasih dia rumah. Ustadz kasih kami rumah sehat. Belum lagi pendidikan gratis, anak-anak di drop ke beberapa tempat termasuk di Nayoni. Nah, dari situlah kemudian saya bisa komunikasi dan dia bilang sama saya begini. Kami siap kembali masuk Kristen. Tapi pertanyaannya, siapa mau perhatikan kami? Terlepas dari itu, saya melihat bahwa karena mereka belum paham kebenaran. Kalau orang yang sudah mengerti kebenaran, orang yang sudah sungguh-sungguh percaya pada Kristus, dia tidak peduli dia mau bagaimana. Dia tidak akan melepaskan yang paling berharga. Nah, berarti kesimpulannya, pendetanya tidak pernah ajar kebenaran. Sekian tahun pendeta bikin apa? Kesimpulan
praduga yang berikut bahwa mungkin saja karena pendetanya juga tidak pernah mengerti kebenaran. Makanya jemaatnya tambah, itu orang buta menuntun orang buta ya begini. Saya SMS kepada beberapa pendeta yang nomornya ada di saya. Dari 27 nomor, beberapa orang malah mengecam tindakan saya. Saya bilang, mari bergabung dengan saya dalam gerakan misi namanya Mission for OECAM. Kami buat satu gerakan, apapun terjadi OECAM lebih baik gereja berdiri daripada masjid berdiri. Nah, itu misinya. Jadi kita mau buat sesuatu OECAM, mereka sudah siap terima. Banyak orang meninggalkan gereja, meninggalkan Kristus demi uang, demi harta, demi rumah, demi jabatan. Tapi kita belajar pagi hari ini, harusnya kita rela meninggalkan semua itu demi Kristus. Orang di kalangan istana saja dia tidak peduli. Pertanyaannya bagi kita semua pagi ini adalah, apa yang saudara rela tinggalkan bagi Kristus? Setelah sekian tahun beribadah bersama gereja ini, apa yang sudah saudara tinggalkan demi Kristus? Dan apa yang saudara siap rela meninggalkannya demi Kristus? Jangan sampai saudara beribadah, pemahaman Alkitab begitu full, tapi giliran mau meninggalkan sesuatu demi Kristus, saudara beratnya bukan main. Kita lihat beberapa ayat tadi, Nats pembimbing berkata begini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yesus bukan bilang sebagian miliknya, tapi segala miliknya. Filipi 3 ayat 8 bilang begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus sebelum dia masuk Kristen, dia orang yang terpandang di kalangan Yahudi. Orang yang luar biasa. Tetapi setelah dia masuk Kristen, wah, dia dibenci dan sebagainya. Tapi bagi dia bilang tidak apa-apa. Semua yang dulu tuh aku anggap rugi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohana berani meninggalkan rumahnya sekaligus mempertaruhkan karir suaminya demi mengikut Yesus. Karena kalau Yohana terus ikut, pasti Herodes tekan suaminya. Lu punya istri, ikut ke sana, lu diam-diam saja. Lu panggil dia atau beta pecat lu. Artinya Yohana ambil satu sikap yang punya konsekuensi yang besar. Nah, fakta ini menunjukkan dua hal bagi kita. Fakta bahwa Yohana dan beberapa perempuan lain mengikuti pelayanan Yesus, berkeliling memberitakan Injil. Ini menunjukkan dua hal bagi kita. Yang pertama, bahwa betapa menariknya pelayanan Yesus bagi kaum wanita pada waktu itu. Yesus dalam masa pelayanannya, ia tidak berlaku diskriminasi seperti kaum atau rabi, Farisi atau Yahudi lain, di mana mereka memandang rendah wanita. Bagi Yesus, anugerah Allah atau kasih Allah menembusi batas-batas diskriminasi. Dan Yesus tunjukkan itu berulang kali. Dia berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Itu sesuatu yang menurut budaya tidak boleh. Yesus lakukan itu. Nah, tindakan Yesus ini sangat radikal, baik pada masa itu maupun masa kini di antara kebudayaan Timur Tengah. Yang mana laki-laki dilarang berbicara ataupun berjalan bersama perempuan yang bukan kerabatnya. Dan juga karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang selalu secara berkala najis, yaitu tiap bulan. Karena perempuan tiap bulan dapat haid. Nah, haid ini najis dalam pandangan Yahudi. Jadi laki-laki tidak boleh sama-sama dengan perempuan. Ada berbagai alasan termasuk itu. Jadi laki-laki ini tidak pernah najis. Perempuan yang najis tiap bulan. Luar biasa.
Hal kedua, selain kita melihat tentang bagaimana Yesus punya pelayanan, kita juga melihat tentang keberanian, kenekatan Yohana yang mau mengikut Yesus sekalipun konsekuensinya berat. Sebab ia dan suaminya akan berhadapan dengan sanksi yang berat dari Herodes. Tapi dia tidak peduli. Inilah fakta yang kita temukan dari kehidupan Yohana bersama Yesus dalam pelayanan. Hal ketiga yang kita akan belajar pagi ini tentang Yohana adalah Yohana ikut menyaksikan penyaliban Yesus. Ini penting. Ketika Yesus disalibkan, Injil mencatat yang pertama Matius 27 ayat 55 sampai 56 berkata, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Perhatikan yang saya garis bawahi, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Memang di sini nama Yohana tidak dimunculkan, tapi Matius menggunakan kalimat begini, di antara mereka terdapat. Mereka di sini berarti yang ada nama-namanya ini bukan berarti sudah semuanya, masih ada yang lain. Yohana pasti ada, karena penegasannya adalah perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 itu menceritakan tentang Yesus berkeliling dari Galilea untuk memberitakan Injil. Dan perempuan-perempuan turut serta untuk melayani Yesus dan mendukung secara finansial. Jadi dengan pernyataan seperti ini berarti Yohana ada di sana. Markus 15 ayat 40-41. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayani Yesus waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sama penegasannya. Ada perempuan yang sudah ikut Yesus dari Galilea melayani Yesus. Lukas 23 ayat 48 dan 49. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sekali lagi, ingat bahwa Yohana ikut Yesus sejak dari Galilea. Sehingga walaupun ketiga bagian Injil ini, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, tidak secara eksplisit mencatat nama Yohana di dalam, namun secara implisit tersirat Yohana termasuk di dalamnya. Itu jelas dari bagian yang saya garis bawahi. Nah saudara, dari nas-nas yang saya kutip di atas menunjukkan bahwa justru ketika para laki-laki sudah pulang, para laki-laki tidak ada di dekat salib Yesus, perempuan-perempuan itu masih ada di sana, walaupun mereka berdiri agak jauh. Manakala Yesus disalibkan, murid-murid yang laki-laki sudah tidak ada dekat-dekat situ, karena takut dan sebagainya. Mereka ada yang sudah pulang, tapi perempuan-perempuan ini masih ada di dekat situ, walaupun dikatakan berdiri dari jauh. Laki-laki pulang, perempuan masih tinggal. Dan bukan hanya sampai di situ. Hal keempat tentang Yohana dalam kehidupan pelayanan Yesus adalah Yohana ikut menguburkan mayat Yesus dan menyiapkan rempah-rempah. Kita bisa lihat dalam 2 ayat. Lukas 23 ayat 55 sampai 56. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan
minyak mur. Jadi mereka ada di situ, mereka ikut serta dalam menurunkan mayat Yesus, bawa ke kubur, dan mereka kemudian pulang dan menyiapkan rempah-rempah. Jadi betul-betul tidak ada satu bagian pun yang dilewatkan oleh perempuan-perempuan ini. Yang laki-laki pulang. Mereka ikut. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka di sini siapa? Ini lanjutan dari pasal 23 tadi, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea. Perempuan itu termasuk di dalamnya Yohana. Hal yang kelima, Yohana termasuk orang pertama yang mendapat berita tentang kebangkitan Yesus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus serahkan ke tangan orang-orang berdosa dan diselibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ayat yang ke-8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, perhatikan saudara, kata ingatlah dalam ayat 8, ya, kata ingatlah dalam ayat 8 atau teringat di situ menunjukkan bahwa para wanita ini termasuk Yohana pernah menerima ajaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus selama masih hidup mereka. Oleh karena itu malaikat menyampaikan kepada mereka, ingatlah. Berarti itu sudah didapatkan sebelumnya. Saya kutip kata-kata dari Ben Witherington, dia katakan begini. Perempuan-perempuan ini juga menerima ajaran tentang peristiwa krusial atau penting yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus. Bahkan mereka juga ditetapkan untuk memainkan peranan tertentu dalam peristiwa-peristiwa itu. Hal penting yaitu mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka juga menerima ajaran tentang itu. Jadi bukan hanya laki-laki. Nah, menariknya adalah para perempuan ini ingat akan ajaran Yesus tentang kematian dan kebangkitannya. Tetapi ternyata para laki-laki tidak. Ini menarik sekali. Para perempuan ini ingat, tapi laki-laki tidak. Bahkan mereka bilang, itu omong kosong. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ini memang bukan sesuatu yang mengherankan, saudara. Sebab dalam tradisi Yahudi, ya, dalam tradisi Yahudi, kaum wanita dianggap terlalu emosional, terlalu menekankan perasaan. Bahkan dalam beberapa bagian tafsiran saya baca, mereka katakan bahwa dianggap perempuan itu mutlak buta huruf. Sehingga mereka dianggap tidak mampu memberikan kesaksian yang sahih. Karena itu kesaksian wanita tidak bisa dipercaya. Tetapi dari kisah perempuan-perempuan yang ada di sekitar kehidupan pelayanan Yesus ini, saya justru terkejut.
Saya terkejut karena perempuan itu justru menjadi saksi mata utama dari ajaran inti kredo Kristiani. Karena mereka yang terakhir meninggalkan lokasi penyaliban dan orang pertama yang tiba di makam Yesus, para perempuan itu. Mereka juga orang pertama yang mendengar pesan Paskah, bukan para laki-laki, tetapi para perempuan itu. Mereka juga itu para perempuan adalah orang pertama yang bertemu Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan para perempuan itu juga bukan laki-laki. Orang pertama yang mengabarkan berita Paskah Tuhan Yesus. Jadi kabar pertama tentang kebangkitan Tuhan Yesus bukan disampaikan laki-laki, tapi perempuan. Paskah pertama kali berita Paskah disampaikan kepada orang lain itu bukan oleh laki-laki, tapi oleh perempuan, termasuk di dalamnya Yohana. Nah, saudara, kalau kita baca kelanjutan tentang kisah Yohana, memang nama Yohana kemudian tidak tersebut lagi. Namun kisah Yohana ini mungkin belum berakhir di sini. Ada kemungkinan bahwa sesudah itu Yohana turut berdoa bersama murid-murid setelah kenaikan Yesus. Dalam Kisah pasal 1 ayat 14. Perhatikan ayatnya, Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Memang tidak disebutkan, tapi sangat mungkin dia turut serta di sini. Mengapa saya bilang sangat mungkin? Karena kalau dari pertama dia tidak meninggalkan sama sekali. Semua fase itu dia ikut secara baik sampai kepada Yesus terangkat ke surga. Maka saya yakin murid-murid berkumpul di mana, mereka pasti ada di situ, dan Yohana pasti ada di situ. Dengan demikian Yohana turut pula dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Dan bisa dipastikan bahwa Yohana turut menerima pencurahan Roh Kudus itu. Sampai di sini nama Yohana tidak muncul lagi. Namun apakah kisah Yohana berakhir di situ? Memang secara eksplisit hanya sampai di situ. Tetapi ada beberapa penafsir yang kemudian menafsir bahwa kisah Yohana tidak hanya sampai di sini, tetapi masih berlanjut dalam Roma pasal 16 ayat 7. Roma 16 ayat 7 berkata, salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, menurut beberapa penafsir, sangat mungkin bahwa Yunia dalam Roma 16 ayat 7 ini adalah Yohana. Apa dasarnya? Ada beberapa hal yang menjadi dasar kesimpulan mereka. Yang pertama bahwa nama Latin Yunia ini adalah padanan dari nama Ibrani Yohana. Artinya sama. Yunia sama dengan Yohana. Jadi kalau orang Kupang bilang Peuna sama dengan Petrus. Yunia itu sama dengan Yohana. Tapi kemudian ada yang mempersoalkan, karena dalam Roma 16 ayat 7 itu dikatakan bahwa Yunia adalah istri dari Andronikus, sedangkan Yohana adalah istri dari Kusa. Namun jawaban yang diberikan sederhana saja bahwa mereka, yaitu Yohana dan Kusa, memiliki dua nama, yaitu nama Romawi atau Latin dan nama Yahudi atau nama Ibrani. Yunia adalah orang Yahudi, sedangkan ya nama Yunia itu nama Romawinya, nama Ibraninya adalah Yohana. Itu menurut para penafsir seperti itu. Kenapa saya katakan bahwa Yunia ini orang Yahudi? Dari kata-kata Paulus itu bisa kita tangkap.
Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa. Kata sebangsa ini jelas menunjuk kepada mereka sama-sama orang Yahudi. Yang kedua, alasan yang kedua adalah pernah masuk penjara. Ini tidak lazim. Karena perempuan tidak biasanya dimasukkan dalam penjara, tapi dilemparkan ke dalam tahanan rumah. Ya, dalam tradisi pada waktu itu. Perempuan tidak dilemparkan ke dalam penjara, tapi ke dalam tahanan rumah. Nah, dipenjarakan hanya jika melakukan sesuatu yang sangat membuat tersinggung pejabat. Jadi kalau pejabat terlalu tersinggung, perempuan pun dia tidak mau tahu, masuk dalam penjara. Jadi dari sini mungkin bahwa Yohana ini karena apa yang dia lakukan, ikut berkeliling bersama Yesus, mendukung secara finansial pelayanan Yesus, maka Herodes tersinggung, Herodes marah, penjarakan dia. Ini asumsinya. Yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa mereka sudah Kristen sebelum Paulus. Artinya mereka termasuk pengikut Kristus yang paling awal. Ya, kita lihat dikatakan di situ, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Roma 16 ayat 7 bagian akhir. Yang alasan yang keempat dan terakhir, bahwa mereka orang-orang yang terpandang. Kalau kita lihat di Roma 16 ayat 7 tadi katakan bahwa yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul. Nah, berdasarkan keempat alasan inilah, beberapa penafsir mengatakan bahwa Yunia di sini adalah Yohana. Jadi kisah Yohana masih berlanjut, di mana ia menerima pencurahan Roh Kudus. Ia terus setia ya, ikut Yesus memberitakan Injil sampai akhirnya ia ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian berakhirlah kisahnya. Tidak tahu selanjutnya bagaimana. Yang pasti saya yakin dia sudah mati sekarang. Tidak mungkin masih hidup. Benar apa tidak tafsiran ini? Saya tidak bisa mengatakan benar ataupun salah karena kurangnya data-data Alkitab. Tetapi kalau seandainya itu benar, maka itu membuktikan Yohana betul-betul setia. Yohana betul-betul sungguh-sungguh setia, percaya pada Yesus, tidak peduli apapun konsekuensinya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari pembahasan pada pagi hari ini dapatlah ditarik kesimpulan bagi kita semua. Yang pertama, bahwa Yohana adalah seorang yang rela mempertaruhkan masa depan keluarga, masa depan rumah tangganya, pekerjaan suaminya, dan keselamatannya demi mengikuti Yesus. Demi untuk ikut Yesus, dia rela pertaruhkan semua itu. Bisa saja suaminya menceraikan dia karena apa yang dia lakukan, tetapi ia tidak takut akan hal itu. Bisa juga Herodes memecat suaminya. Bisa juga Herodes menghukum atau memenjarakan dia dan suaminya, tetapi ia tidak menghiraukannya. Ia ikut Yesus. Hal yang kedua, bahwa Yohana mendukung pelayanan Yesus dengan harta yang ia miliki. Dia orang yang berduit, uangnya dia pakai untuk mendukung pelayanan Yesus. Saya percaya bahwa ini hanya bisa terjadi karena Yohana sudah sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Sehingga ia rela korbankan apapun dan tidak takut apapun. Yang ketiga, dari Yohana juga kita belajar tentang pertobatan, tentang iman, tentang keberanian, kesetiaan. Yohana sungguh-sungguh bertobat sehingga apapun ia rela tinggalkan demi Yesus. Ia memiliki iman yang sejati. Ia berani mempertaruhkan apapun demi imannya kepada Yesus. Ia rela berkorban, hartanya ia berikan untuk mendukung pelayanan Yesus. Dan ia setia sampai Yesus salibkan. Yesus bangkit, bahkan naik ke surga.
ia tidak meninggalkan Yesus. Nah, bagaimana dengan saudara? Adakah saudara sudah sungguh-sungguh bertobat? Kalau sudah, adakah saudara rela meninggalkan apa saja demi Kristus? Adakah saudara rela mempersembahkan uang, harta saudara guna mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan lewat gereja ini? Ataukah saudara hanya mau mengatakan bahwa saya mau ikut Yesus, tapi tidak mau kasih harta, uang untuk pekerjaan Tuhan? Apakah saudara siap seperti Yohana, tekun ikut Yesus sampai akhir, tidak peduli apapun konsekuensinya? Marilah kita belajar dari Yohana. Apapun konsekuensi dari keputusan iman kita mengikut Yesus, kita tidak boleh takut. Kita harus setia mengikut Dia, karena Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan boleh mengajar jemaat-Mu dan menerapkan firman ini ke dalam kehidupan tiap-tiap jemaat. Untuk kita belajar dari seorang bernama Yohana ini Tuhan. Sehingga biarlah jemaat Tuhan belajar untuk sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh untuk meninggalkan segala sesuatu demi Kristus. Siap meninggalkan segala sesuatu demi Kristus. Dan biarlah jemaat Tuhan siap mempersembahkan segala yang dimiliki untuk pekerjaan pelayanan lewat gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Hamba terbatas, tapi Tuhan tidak. Biarlah dengan kuasa dan cara-Mu, Tuhan yang mengungkapkan dan menerapkan firman Tuhan kepada setiap jemaat. Dan ampuni hamba-Mu jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan jemaat-Mu. Dan biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang patut menerimanya. Amin.